Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang esensi iman ya terkait dengan al-falasifah, dan juga kita sudah singgung terkait di sisi ahlu sunnah. Kita juga pada kesempatan kali ini akan menyinggung esensi iman menurut ahlul bidah, di antaranya menurut al-Mu'tazilah dan juga menurut Syiah ar-Rafidhah al-Mutaakhirin. Adapun Mu'tazilah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi ya, rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, maka beliau mengatakan setelah menyebutkan tentang falasifah, kemudian beliau berkata waqad abdalatal mu'tazilatu bi usulil khamsah allati hadamu biha katsiran minad din. Maka Mu'tazilah mengganti ya keimanan dengan pokok mereka yang lima pondasi Mu'tazilah yang dikenal dengan al-usul al-khamsah. Ini menjadi ciri khas iman menurut Mu'tazilah. Sampai ditulis buku khusus tentang itu seperti buku karya Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, bukunya judulnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah, yaitu pembahasan tentang 5 pondasi Mu'tazilah. Kata Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, allati hadamu biha katsiran minad din, yang dengan 5 usul ini atau 5 pokok dan pondasi ini mereka banyak menghancurkan perkara-perkara agama. Adapun 5 perkara menurut Mu'tazilah tersebut, yang pertama disebut mereka sebut dengan tauhid, yang kedua mereka sebut dengan al-adl, keadilan, yang ketiga mereka sebut dengan al-wa'ad wal wa'id, yaitu janji dan ancaman Allah, yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yaitu suatu manzilah, kedudukan di antara 2 kedudukan, dan yang terakhir al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi agama mereka dibangun di atas 5 pondasi ini ya. Kalau kita ahlu sunnah, rukun iman, rukun Islam, rukun iman sebagaimana, dan semuanya dibangun di atas dalil-dalil. Baik, adapun pondasi pertama mereka sebut dengan tauhid, yaitu merekalah yang mempopulerkan dalil a'rad yang sudah pernah kita singgung dalam menyebutkan tentang dalil adanya Tuhan. Bahwasanya ahlul kalam di antara Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, mereka mengatakan Tuhan harus diketahui atau pencipta harus diketahui dengan dalil, tidak boleh taklid, tidak boleh dengan taklid. Ya, sehingga mereka mengatakan kalau seorang beriman kepada Tuhan dengan taklid, maka 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, imannya tidak sah, dan ini pendapat yang paling berat di kalangan mereka. Ini pendapat As-Sanusi, orang yang beriman bahwa Tuhan itu ada tapi dengan taklid tanpa dalil, hanya ikut orang tua, maka imannya tidak sah. Yang lainnya mengatakan sah tapi berdosa, sah tapi berdosa ya. Intinya harus beriman Tuhan itu ada dengan dalil. Nah, apa dalil Tuhan itu ada? Ahlu sunnah dalilnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang di sini pembahasan khusus kita sudah pernah bahas tentang dalil adanya Tuhan. Tapi mereka memfokuskan dalil adanya Tuhan dengan dalil a'rad. Dalil a'rad ini saya mau jelaskan butuh kajian kajian sendiri ya. Tapi intinya mereka ingin menyampaikan bahwasanya a'rad itu maksudnya sifat-sifat yang berubah-ubah seperti gerakan, diam, panas, dingin, yang tidak bisa tegak dengan sendirinya, seperti panjang, pendek. Panjang kita nggak bisa lihat kecuali dia menempel pada suatu fisik. Kalau adapun panjang pendek suatu yang non fisik. Dingin, panas, gerak, berhenti, itu semua non fisik. Namanya disebut a'rad. Dia hanya baru bisa nampak kalau nempel pada suatu yang fisik. Tidak ada namanya panjang. Panjang apa? Kalau sudah di tiang baru kita bilang tiang ini panjang. Adapun panjang aja tanpa tiang nggak mungkin. Nggak bisa lihat. Ngerti atau tidak? Nah, itu namanya a'rad menurut mereka. Nah, a'rad ini dia tidak bisa tegak sendiri kecuali harus menempel pada suatu yang fisik. Karena a'rad ini suatu yang baru, maka dari tidak ada menjadi ada, maka fisik yang mereka sebut jisim itu dalil bahwasanya seluruh fisik, seluruh yang berjisim adalah suatu yang baru. Ini mereka bicara tentang dalil a'rad. Tentu bahasanya sangat panjang, tapi intinya dengan dalil a'rad akhirnya mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bera'rad. Dengan demikian Allah tidak boleh bersifat, tidak boleh punya sifat ilmu, karena ilmu suatu yang abstrak,
abstrak, ya, non fisik. Dia hanya baru bisa kelihatan kalau dia menempel pada suatu zat. Ya. Yang tidak ada ilmu sendiri gini. Ya. Ilmu itu ya seorang berilmu baru kata oh si fulan ilmunya tinggi, si fulan ilmunya rendah, si fulan ilmunya luas. Ya ketika ilmu itu nempel pada suatu zat. Ya. Oleh karenanya kata mereka kalau Allah berilmu berarti Allah berjisim, berfisik. Kalau gitu Allah makhluk. Sehingga mereka tolak seluruh sifat. Sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrah. Kata mereka enggak ada. Hingga mereka mengatakan itulah namanya tauhid. Mengesahkan Allah. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang esa tanpa sifat. Kapan seorang mengatakan Allah punya sifat, berarti Allah bera'rad. Kalau Allah bera'rad berarti a'rad itu tidaklah nempel kecuali pada jisim. Berarti Allah berjisim. Ini susah mau dijelaskan ya. Antum terima aja lah. Pokoknya sesat ya. Sesat ya. Ini saya sudah bahas panjang lebar dalam pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tapi saya kasih isyarat aja. Dengan dalil a'rad ini untuk menentukan adanya Tuhan akhirnya berdampak buruk. Berdampak buruk yaitu mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Ini bahaya karena sifat Allah sangat banyak, mereka tolak seluruhnya. Mereka mengatakan Allah itu zatun mujarradatun ani sifat. Allah itu hanya zat tanpa sifat sama sekali. Dari situlah mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi kalamullah adalah makhluk. Karena namanya kalam adalah suatu yang abstrak. Kalam itu enggak ada, dia harus menempel. Saya bicara ya, baru ada keluar kalam dari saya ya. Hewan berbicara ada sumbernya, yaitu sumbernya hewan tersebut. Ya, adapun kalam tanpa ada zatnya, tanpa ada medianya enggak ada kalam. Seperti ilmu, paham? Ilmu, kalam, iradah, kudrah, filsafat, puyeng semua. Ngerti atau tidak? Ngerti dah. Jadi mereka akhirnya ketika mereka mengatakan Allah tidak punya sifat, sementara kalamullah firman. Firman itu harus ada yang berbicara. Sehingga mereka mengatakan kalamullah Al-Quran itu bukan sifat Allah, tetapi adalah suatu kalam, pembicaraan yang Allah ciptakan di udara atau Allah ciptakan lewat pohon, didengar oleh Nabi Musa atau didengar oleh nabi-nabi atau malaikat. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak punya sifatul kalam. Tapi Al-Quran kalamullah maksudnya makhluk disandarkan kepada sang pencipta. Seperti Baitullah, masjid namanya apa? Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Rumah itu makhluk, tapi dimiliki oleh Allah, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Seperti Rasulullah, utusan Allah. Rasul makhluk ya, disandarkan kepada Allah untuk mulia. Kata mereka demikian juga kalamullah itu makhluk disandarkan kepada Allah, tapi bukan sifat Allah. Adapun kita enggak, kita ya yang berbicara adalah Allah, berarti kalam tersebut sifatnya Allah dan dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Bukan Allah ciptakan kalam di udara didengar oleh Nabi Musa. Taib ini namanya mereka namakan dengan nama yang indah, kata mereka kami bertauhid. Apa tauhid menurut Mu'tazilah? Menolak seluruh sifat, mengesahkan zat. Mengesahkan apa? Zat. Jadi zat Allah tanpa sifat. Adapun Ahlussunnah tentunya tidak demikian. Allah sejak azali Maha Esa dengan zat, sifat dan zat dan sifat-sifatnya. Taib. Yang kedua mereka sebut dengan pokok yang kedua. Tentunya ini kita hanya sampaikan secara global. Karena kalau kita panjang satu persatu tentu sangat panjang ya. Mereka namakan dengan keadilan. Kata mereka Allah Maha Adil. Allah Maha Adil di sinilah mereka mentasbih perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Af'alullah itu mereka pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang mereka namakan yaitu masalah takdir. Mereka namakan takdir. Kata mereka Allah tidak adil kalau semua sudah Allah takdirkan sebelumnya, lalu Allah memberi hukum si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Allah tidak adil. Allah tidak adil. Terus bagaimana? Ya tidak ada takdir. Ya Allah ciptakan, mereka jalan sendiri. Allah hanya mengetahui apa yang terjadi. Tapi Allah tidak mentakdirkan, tidak ada ikut campur tangan dalam urusan makhluk. Allah hanya ciptakan, selesai. Allah hanya mengetahui. Ya. Sehingga seluruh perbuatan makhluk ya bukan ciptaan Allah. Seluruh kegiatan makhluk bukan ciptaan Allah. Inilah yang bisa kita jelaskan bahwasanya Allah Maha Adil. Adapun kita mengatakan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya campur tangan Allah, terus Allah mengazab, Allah tidak adil. Ini kelihatannya benar ya. Tapi kalau kita bahas tentang takdir, kata ini adalah kesalahan dan berdampak buruk yang menunjukkan Allah tidak maha kuasa. Allah tidak maha kuasa. Tapi intinya maksud mereka demikian. Sehingga mereka menganalogikan dengan manusia. Manusia kalau gitu nggak adil.
Namanya adil harusnya begini-begini, tidak ikut campur tangan. Adapun ikut campur tangan maka itu bukan keadilan. Makanya dikatakan oleh para ulama ketika membantah Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan untuk urusan sifat mereka tolak sifat karena takut tasbih dengan makhluk. Mereka takut tasbih dengan makhluk. Kata Allah tidak punya ilmu karena makhluk punya ilmu. Allah tidak punya kudrah karena makhluk punya kudrah. Allah tidak punya ini karena makhluk. Mereka menolak sifat-sifat Allah, takut mentasbih Allah dengan makhluk. Tapi ketika urusan takdir, mereka bermuamalah, memuamalahi perbuatan Allah seperti makhluk. Kata mereka kalau bagi makhluk ini enggak adil. Kalau gitu Allah tidak boleh demikian. Adil itu harusnya tidak boleh ikut campur, tidak boleh memutuskan. Ya. Padahal Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak siapa? Allah. Ya, sebagaimana kita pernah bahas dalam takdir, maratibul iman bit takdir, tentang takdir ada maratibnya. Pertama adalah al-ilm, kemudian al-kitabah, kemudian al-iradah, al-masyiah, kemudian apa? Al-khalq. Ini diulang kembali. Intinya mereka mengatakan kalau kita beriman dengan metode Ahlus Sunnah 4 poin tadi, Allah tidak adil. Kalau Allah mau adil, harus tidak ada takdir. Allah hanya sekedar mengetahui. Sekedar mengetahui, tidak intervensi dan tidak bisa memutuskan. Kemudian mereka beri permisalan, misalnya seorang ayah punya anak dua. Anak dua ini sama-sama kembar, misalnya kembar sama-sama punya kapasitas yang sama. Terus yang satu, dua-duanya dikasih pedang. Yang satu jadi mujahid, satu jadi perampok. Orang tua tidak punya urusan jadi perampok. Ibarat robot dikasih satunya jadi mujahid, satunya jadi apa? Jadi perampok. Kata mereka demikianlah kira-kira. Jadi Allah tidak ada urusan, cuma ciptakan kemudian selesai. Tidak ada urusan. Sepertinya seakan-akan adil, tapi ini pun tidak adil. Seandainya dua manusia ini sama, diciptakan sama persis, fisik sama persis, keinginan sama persis, fasilitas sama persis, dikasih fasilitas yang pasti outputnya sama persis atau tidak? Outputnya pasti sama persis enggak? Kalau inputnya sama persis semuanya, pasti outputnya sama persis enggak? Pasti sama, ya. Enggak mungkin satu dikasih pedang jadi mujahid, satu jadi perampok, kecuali memang ada bedanya. Justru kalau secara logika inputnya semua sama dengan fasilitas yang sama, pasti outputnya juga apa? Sama. Ketika ada terjadi perbedaan, pasti ada sesuatu yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Sehingga pasti ada intervensi, pasti ada apa? Turut campur, paham? Jadi intinya mereka menolak takdir. Kalau kita akan mengatakan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, adapun kenapa Allah takdirkan begini dan begitu, kata Allah la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang Dia kerjakan. Itu rahasia siapa? Allah. Intinya dengan menggunakan logika mereka, mereka menganalogikan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba, harusnya begini, Allah tidak boleh begini, tidak boleh begini. Akhirnya mereka menolak takdir. Faham? Faham tidak? Faham setengah? Tidak paham setengah? Taib. Pokok yang ketiga, mereka namakan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad wal-wa'id ini istilahnya janji dan ancaman Allah. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan siapa yang beriman, Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Siapa yang beriman dan amal soleh, bagi mereka surga. Sebaliknya siapa wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'addu yudkhilhu naran. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan melanggar aturan Allah masuk neraka. Jadi Allah menjanjikan surga bagi orang beriman dan Allah mengancam neraka bagi orang yang bermaksiat. Mereka istilahkan dengan al-wa'ad wal-wa'id. Kata mereka, Allah tidak boleh bohong. Kalau ada manusia menyelisih janji begini, manusia tersebut tercela. Kalau gitu Allah harus menerapkan janjinya dan harus mewujudkan ancamannya. Kemudian kata mereka, kalau al-wa'ad Allah menjanjikan siapa yang begini dapat begini-begini, berarti Allah punya kewajiban. Secara akal memang Allah wajib kepada sang hamba dan sang hamba memang berhak untuk mendapatkan janji Allah karena Allah sudah janjikan sama dia. Ibarat pekerja, bos bilang kau kerja ini saya kasih begini. Berarti wajib bagi Allah dan memang hamba berhak untuk mendapatkan itu. Berhak dari Tuhan untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Dan Allah tidak boleh menyelisihi janji. Ini mirip seperti Ahlus Sunnah, cuma bedanya Ahlus Sunnah mengatakan itu kewajiban bukan dari sisi hamba, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri memberi karunia. Hamba sebenarnya tidak berhak.
Apa hak hamba untuk menuntut Allah dapat pahala? Enggak ada hak hamba. Hamba dari tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Terus hamba, apa perbuatannya? Tidak ada nilainya dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan, luar biasa. Jadi Ahlussunnah meyakini kita tidak berhak untuk itu semua. Ya, tapi ini semua karunia dari siapa? Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak wajib bagi Allah, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Ya. Seperti Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan, dan aku haramkan kezaliman atas kalian, ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Seandainya Allah mau menzalimi secara akal, Allah mampu. Apa susahnya Allah menciptakan orang kemudian Allah masukkan langsung begini atau Allah siksa dia? Mampu, tidak. Jangan Allah, kita aja mampu, kita mau, tapi Allah mengharamkan hal tersebut bagi dirinya. Meskipun dia mampu melakukannya, tapi dia mengharamkan apa? Kezaliman atas dirinya. Oleh karena janganlah kalian saling menzalimi. Ini contoh bahwasanya Allah mengharamkan atas dirinya dan Allah mewajibkan kepada dirinya sesuatu bukan atas tekanan zat lain, karena Allah dialah yang maha kuasa, dia yang pencipta. Ketika Allah ingin, dia wajib, memang hamba berhak. Beda, kalau kita enggak, hamba tidak berhak semuanya ini. Dengan demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang merasa memang saya berhak, syukurnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara tahapan agar kita bersyukur, jangan pernah kita merasa bahwasanya kita berhak. Jangan pernah kita merasa kita berhak, karena melihat kondisi kita tahu kita tidak berhak. Dosa yang kita lakukan banyak, ibadah kita juga masih enggak beres, kemudian Allah berikan karunia begitu banyak, jangan merasa kita pernah berhak. Makanya di antara tafsir dari perkataan Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, saya ini dapat kaya karena saya punya ilmu, yaitu di antara tafsirannya karena Allah tahu saya berhak untuk kaya. Nah, ini mengurangi sifat syukur. Ini bedanya kita dengan Mu'tazilah dari sisi al-wa'ad. Paham? Janji. Kalau Mu'tazilah memang itu kewajiban bagi apa? Allah, secara mekanismenya memang Allah wajib. Ahlussunnah mengatakan tidak. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Dan apa yang Allah berikan kepada hambanya berupa janji surga dan macam-macamnya, itu hanyalah tafaddulan, yaitu karunia dari Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah sama sekali. Paham ini? Paham tidak? Paham. Al-wa'id berbeda. Al-wa'id ancaman. Menurut Mu'tazilah, kalau Allah mengancam, Allah harus menunaikan ancaman tersebut. Siapa melakukan maksiat, maka harus masuk neraka. Allah mengancam dan ancaman tersebut Allah sudah janjikan. Dan ikhlaful wa'ad, adapun menyelisih janji itu tercela. Dan Allah tidak boleh menyelisih janji. Allah tidak boleh menyelisih janji. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini secara global ya, tentu di bawah ini ada permasalahan syafaat dan yang lainnya. Adapun Ahlussunnah, maksudnya Allah mengancam, ancaman tersebut belum tentu Allah jalankan. Terkadang Allah memaafkan. Paham? Terkadang Allah memaafkan dari sisi Allah. Terkadang ada syafaat dari yang lain sehingga Allah tidak menjalankan ancamannya tersebut. Dan menurut secara orang Arab, kalau ada orang mengancam keburukan kemudian dia memaafkan, mulia atau tidak? Mulia. Dan itu semua orang tahu, siapa yang mampu untuk membalas tapi tidak balas karena kasih sayang, maka dia mulia, bukan tercela. Jangan bilang kau nyelisih janji, bunuh aja dia. Misalnya ada orang nagih utang, harus bayar utang, kemudian bilang enggak usah bayar. Saya sudah ancam kau, kalau kau tidak bayar awas. Ternyata dia maafkan. Ini mulia, bukan tidak mulia. Oleh karena tidak semua ancaman Allah tunaikan. Terkadang Allah memaafkan. Terkadang melalui syafaat dari yang lain. Intinya, adapun Mu'tazilah mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam, maka ancaman tersebut harus terjadi, tidak boleh Allah selisihi. Ini bedanya Ahlussunnah dengan mereka. Ini istilah dengan pembahasan al-wa'ad wal wa'id. Janji dan ancaman. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti pertemuan berikutnya ada ujian ya? Taib. Yang keempat namanya al-manzilah bainal manzilatain. Secara bahasa maknanya adalah kedudukan di antara kedua kedudukan. Al-manzilah maksudnya kedudukan di antara dua kedudukan. Inilah yang disebut dengan masailul asma wal ahkam, masalah-masalah nama dan hukum.
Nama maksudnya apa status orang melakukan dosa besar. Ini asal muasal munculnya Mu'tazilah. Asal muasal munculnya Mu'tazilah. Ketika Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala seorang ulama tabi'in, dia bikin kajian. Terus ada yang bertanya, wahai al-imam, bagaimana dengan orang melakukan dosa besar? Bagaimana hukumnya? Belum lagi Hasan al-Basri menjawab, maka muridnya Wasil ibn Atha nyeletuk. Dia mengatakan, wahai guru, bahwasanya menurut saya orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir dan dia juga tidak mukmin, tapi dia di antara fi manzilah bainal manzilatain, di antara dua kedudukan. Terus dia meninggalkan fa'tazala majlis Hasan, kemudian dia meninggalkan, nyempal kalau bahasa kita. Dia nyempal meninggalkan majelis Hasan al-Basri, dia bikin kajian di tiang masjid yang lain, akhirnya pengikutnya banyak. Ya, pengikutnya banyak. Maka disebut dengan Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang nyempal dari majelisnya Hasan al-Basri. Tentunya ketika dia menjawab tersebut bukan ide yang muncul ketika itu, tapi sudah hal yang dia siapkan dan dia langsung pergi tanpa ragu-ragu meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Ketika dia bikin kajian sendiri, datanglah seorang ahli ibadah, Amr bin Ubaid, seorang ahli hadis yang dia sangat zuhud. Kemudian dia gabung dengan Wasil bin Atha, maka terjadilah firqah Mu'tazilah atau pemikiran Mu'tazilah ini akhirnya tersebar. Terlebih lagi Amr bin Ubaid seorang yang dikenal suka menangis, zuhud, sampai penguasa senang sama dia. Karena sebagian ulama kalau ketemu penguasa dikasih-kasih ngambil. Kalau Amr bin Ubaid tidak mau dia nggak mau. Sehingga dikenal dengan zuhud. Karena dia zuhud, suka menangis, maka orang senang dengan ustadz yang seperti ini. Yang nangis, zuhud. Tapi zaman sekarang mungkin enggak, sebaliknya. Mungkin ustadz yang necis malah disenangi ya. Tapi intinya akhirnya pengikutnya jadi banyak. Nah, pembahasan itu namanya al-asma wal ahkam. Apa maksudnya al-asma? Maksudnya nama atau status. Status. Apakah dia kafir ataukah dia mukmin ketika dia melakukan dosa besar. Mu'tazilah juga bagi dosa menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil mereka enggak ada masalah, tapi bagi mereka bagaimana jika seorang melakukan dosa besar, statusnya di dunia apa namanya? Mukmin atau kafir? Kalau kita ahlu sunnah tetap mukmin, bukan kafir, tapi naqisul iman, tapi imannya kurang. Selama dia bukan melakukan kekufuran, maka dia masih statusnya mukmin. Hanya saja imannya kurang. Adapun Mu'tazilah, dia di tengah-tengah. Adapun Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Khawarij pelaku dosa besar kafir. Ahlus sunnah mukmin tapi imannya kurang. Mu'tazilah tengah-tengah, tidak mukmin tidak kafir, tapi di antara keduanya, disebut manzilah baina manzilatain. Adapun hukum maksudnya bagaimana hukum orang ini yang berstatus di antara tadi. Bukan mukmin, bukan kafir, maka hukumnya ada di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dikenal dengan istilah para ulama masail, yaitu masalah-masalah al-asma wal ahkam. Asma itu status dia, hukum yaitu apa hukum yang berlaku padanya, pada orang ini. Nah, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar secara nama bukan muslim, bukan juga kafir, tapi apa? Fil manzilah bainal manzilatain, yaitu antara mukmin dan kafir. Apa dong? Ya pokoknya begitu. Tidak mukmin, tidak kafir. Ini statusnya di dunia, namanya demikian. Tidak kita panggil dia si mukmin, kita tidak panggil dia si kafir. Terus apa? Ya di antara. Kenapa tidak dikatakan mukmin? Karena orang mukmin Allah janjikan dalam Al-Qur'an, orang mukmin itu akan begini-begini masuk surga dan macam-macam. Sementara dia melakukan maksiat, gimana mau dijanjikan surga? Menurut mereka namanya orang mukmin itu harus sempurna dan orang mukmin itu dijanjikan surga. Sementara pelaku dosa besar tidak berhak mendapatkan janji tersebut. Tapi apakah dia kafir? Dia juga enggak kafir, karena kafir ada aturannya, melakukan dosa besar yang mengkafirkan, mengeluarkan dari iman, sementara dia belum melakukan kekufuran. Kalau gitu enggak bilang kita mukmin, enggak bilang juga kita bilang dia apa? Kafir. Kalau gitu di tengah-tengah. Paham? Tentu ada syubhat mereka. Tapi saya gambarkan secara sederhana, inilah akidah mereka, disebut fil manzilah bainal manzilatain, di antara dua kedudukan. Paham? Jadi kalau menurut Khawarij, pelaku dosa besar hukum namanya apa? Kafir. Menurut Ahlus Sunnah mukmin tapi imannya kurang. Menurut Mu'tazilah fi manzilah baina al-manzilatain. Tidak iman, tidak kafir. Ini nama. Adapun hukum mereka bagi dua, hukum di dunia dan hukum di akhirat. Adapun hukum di dunia, mereka hukumnya seperti orang Islam. Seperti orang Islam.
Karena kita nggak bilang kafir. Kalau kafir, hukumnya beda. Tidak boleh menikah dengan lelaki kafir. Kemudian tidak boleh memakan sembelihan orang kafir. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Banyak berlaku. Kata mereka, enggak, dia belum kafir. Terus kalau belum kafir, ya udah kita ikutkan dengan hukum kaum muslimin. Dan ini mereka tidak komitmen. Harusnya mereka bilang hukum antara mukmin ataupun kafir. Hukumnya sebeda. Kenapa disamakan hukum orang mukmin? Kalau mereka mau komitmen, harusnya tidak dihukumi mukmin, tidak dihukumi kafir. Cuma mereka bingung nanti bikin fikih sendiri. Akhirnya mereka katakan di dunia hukumnya seperti hukum orang muslim. Seperti orang mukmin, boleh dinikahi, boleh lelakinya boleh menikah dengan wanita muslimah. Hasil sembelihannya boleh dimakan. Kalau mati maka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hukumnya seperti orang Islam. Tetapi dia tidak kita katakan mukmin, tapi di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah, tapi diikutkan dengan hukum muslim. Karena kalau harusnya mereka komitmen, mereka bikin hukum sendiri. Tapi ini enggak ada dalilnya. Dan mereka harus bikin fikih sendiri. Taib, adapun di akhirat kekal di neraka. Kekal di neraka. Kekal di neraka. Karena mereka sudah bilang Allah punya al-wa'id. Bahwasanya mereka punya keyakinan pada sila ketiga apa? Apa namanya? Pada pokok yang ketiga, al-wa'du wal wa'id, Allah harus menunaikan ancamannya. Dan Allah telah mengancam pelaku dosa besar masuk neraka, dan Allah tidak boleh mengalah dari ancamannya tersebut. Oleh karenanya mereka bukan kafir, mereka harus kekal di neraka. Tetapi nerakanya lebih ringan daripada neraka orang kafir. Ini pun tidak komitmen. Harusnya mereka di suatu tempat, tidak diazab dan juga tidak di surga, di tengah-tengah nonton. Harusnya kalau mau komitmen di tengah-tengah, ya enggak? Jadi mereka juga tidak komitmen. Kalau mau komitmen harusnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tidak diazab dan juga tidak dapat nikmat di tengah. Tapi mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka karena Allah harus menunaikan janjinya, ancamannya, tetapi ancamannya karena Allah Maha Adil, Allah tidak menyamakan antara nerakanya pelaku dosa besar dengan nerakanya penghuni neraka orang-orang kafir. Paham? Tapi kekal. Bedanya apa kalau hukum di akhirat menurut Ahlus Sunnah, Mu'tazilah dan Khawarij? Bedanya apa? Kalau Khawarij gimana? Kekal di neraka, kafir. Kalau Ahlus Sunnah, kalau Mu'tazilah, kekal di neraka, tapi lebih ringan dari neraka orang kafir. Kalau Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar, tahta masyiatillah. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengadab, Allah akan adab. Kalau Allah mengampuni, Allah mengampuni. Kalaupun Allah mengadab, akan suatu saat akan keluar. Akan keluar karena dia tidak kafir. Karena surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh al-khairul mahad. Harus bersih. Sementara dia ternajisi dengan dosa-dosa, maka harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Kemudian nanti keluar jadi jahannamiyun, yaitu alumnus neraka jahanam. Nggak usah pakai ijazah, masuk aja. Taib. Jadi di akhirat itu namanya ahkam, hukum. Hukum berlaku bagi penghuni neraka. Penghuni neraka menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar kekal, ya. Taib. Adapun pokok yang kelima yang mereka namanya al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka mereka melazimkan orang lain bahwa orang beriman harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan di antaranya yang mereka wajibkan adalah wajib memberontak kepada penguasa yang zalim, harus memberontak. Ada penguasa yang zalim harus berontak. Memang tidak kafir. Ini penguasa zalim ini fi manzilah bainal manzilatain, tapi harus di khuruj, memberontak agar diganti dengan seorang hakim yang mukmin. Seorang hakim yang mukmin. Bedanya dengan Khawarij, sama-sama wajib memberontak, tetapi Khawarij mengkafirkan hakim yang zalim. Bedanya Khawarij mengkafirkan hakim yang zalim dan harus dibunuh, harus diberontakin. Adapun Mu'tazilah enggak, dia tidak mengkafirkan, tapi dia mengatakan fi manzilah baina al-manzilatain, tetapi dampaknya sama-sama harus memberontak kepada penguasa yang zalim. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Bagi penguasa yang zalim, tidak boleh diberontaki. Kalau dia perintahkan kebaikan harus tetap taat, kalau perintah keburukan tidak boleh
taat. Tetapi tidak taat tersebut tidak harus memberontak kepada penguasa yang zalim, dan ini dalilnya begitu banyak, dan inilah maslahat yang dilihat oleh syariat Islam sampai Allah mendatangkan imam yang lain atau penguasa yang lain. Ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bukti menunjukkan bahwasanya kebanyakan pemberontakan yang terjadi akan menimbulkan keburukan yang lebih parah, pertumpahan darah yang terus-menerus tiada hentinya, dendam, kemudian dendam berikutnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan al-usul khamsah indal Mu'tazilah. Ya, 5 pondasi menurut Mu'tazilah. Faham ikhwan? Insyaallah ya. Secara global demikian. Taib, kemudian Al-Iz bin Abdissalam Ibnu Ablis Al-Hanafi, Ibnu Ablis Al-Hanafi setelah menyampaikan ini semua kemudian beliau berkata, ya, fahadhi usuluhumul khamsah, inilah 5 pokok mereka, allati wada'uha bi'izai usulid dinil khamsah allati bu'itha bihar rusul. Mereka letakkan 5 perkara ini sebagai oposisi bagi usul iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau berkata, wa Rafidhah al-mutaakhirun, dan Rafidhah Syiah yang belakangan itu Imamiyah, ja'alul usula arba'ah, mereka menjadikan usul 4 ya. Sebenarnya ada 5 tapi mungkin yang masyhur 4. At-tauhid wal adl wan nubuwah wal imamah. Ya. At-tauhid wal adl wan nubuwah, tauhid, keadilan, nubuwah dan imamah. Wa usul ahli sunnah tabi'atun lima ja'a bihi rasul. Adapun usul ahli sunnah sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu rukun iman. Baik, kita selesai dari Mu'tazilah, sekarang kita masuk ke Syiah. Tadi asul al-arba'ah atau kita tambah yang kelima al-ma'ad, ini ada 1 2 3 4. Kalau Ibnu Ablis Al-Hanafi menyebutkan tentang 4 pokok, tapi kalau kita lihat buku-buku Syiah sekarang mereka tambah yang kelima. Tapi enggak ada masalah karena yang ma'at ini secara umum tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah secara umum, ya, oleh karenanya yang beda adalah 4 ini ya. Taib. Adapun tauhid, pondasi yang pertama tauhid dan pondasi kedua adalah keadilan. Ini seperti Mu'tazilah persis. Jadi Syiah belakangan terpengaruh akidah mereka dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadariyah yaitu Mu'tazilah ya. Qadariyah Mu'tazilah. Makanya Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya. Minhajus Sunnah Nabawiyah fi kalam Syiah al-Qadariyah ya. Fi naqdi kalam Syiah, fi naqdi ya. Fi naqdi kalam Syiah al-Qadariyah, yaitu judulnya Minhajus Nabawiyah dalam membatalkan atau menghancurkan perkataan Syiah al-Qadariyah. Sini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mensifati Syiah dengan Qadariyah. Qadariyah maksudnya Mu'tazilah. Tadi menolak qadar, menolak apa? Takdir. Sehingga Syiah sekarang kalau kita lihat akidah mereka tentang tauhid, tentang takdir mirip dengan Mu'tazilah. Makanya mereka menolak ru'yatullah, menurut mereka Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat kelak, seperti Mu'tazilah. Bahkan sebagian Khawarij sekarang seperti Mu'tazilah, seperti Al-Ibadhiyah. Al-Ibadhiyah yang ada di Oman sama, mereka juga seperti Qadariyah, seperti Mu'tazilah. Untuk tauhid mereka menolak sifat-sifat Allah. Masalah adapun mereka menolak sifat Allah, makanya mereka terpengaruh dengan Mu'tazilah. Syiah kalau tauhid seperti Mu'tazilah tadi kita sudah sebutkan menolak sifat-sifat Allah. Masalah adil maksudnya adalah takdir. Mereka menolak takdir seperti sudah kita jelaskan. Adapun nubuwah mirip dengan Ahlus Sunnah, mungkin secara detail ada perbedaan. Tetapi yang mereka menjadi pusat perhatian mereka, mereka pasang yang tidak ada pada yang lainnya. Kelompok yang lain itu al-imamah, keimamahan ya. Dan keimamahan mereka tersebut ya, mungkin kita bisa tambahkan beberapa poin. Yang pertama, ini Syiah, namanya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah terbagi atas 2. Ada Isna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah ya. Ismailiyah. Karena berbeda, ada imam yang keberapa harus Ismail. Ada khilaf di kalangan mereka. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya imam hanya terbatas pada 12 orang. 12 orang tersebut dimulai dari
Ali bin Abi Thalib imam yang pertama, yaitu mereka tidak mengakui keimamahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Tapi imam yang pertama setelah Nabi meninggal siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka disinilah rahasia kenapa mereka harus ribut dengan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah mengatakan imam yang pertama siapa? Abu Bakar. Imam kedua Umar. Imam ketiga Utsman. Imam keempat baru Ali. Sementara mereka meyakini harus pertama Ali. Siapa yang mengakui keimamahan tiga imam sebelumnya, berarti dia bertentangan dengan akidah imamiyah. Maka mereka mengkafirkan orang-orang yang menyatakan sahnya keimaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena kalau kita meyakini keimamahan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sah, berarti batal akidah imamiyah mereka. Jadi mereka mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas keimamahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini karangan mereka. Ini khayalan mereka. Sehingga mereka mengatakan imam yang pertama harus Ali, imam yang kedua kemudian siapa? Hasan, kemudian Husain dan seterusnya sampai imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan al-Askar. Muhammad bin Hasan al-Askar yang kata mereka ketika usia masih kecil 5 tahunan dia sembunyi. Dia sembunyi dan sampai sekarang belum keluar-keluar. Belum keluar-keluar. Jadi umurnya udah panjang, sudah berapa tahun? Tidak tahu sudah 1000 tahun lebih kali ya. Sudah 1000 tahun lebih. Sudah sembunyi di goa sudah 1000 tahun lebih. Dan mereka mengatakan keimaman hanya 12 ini. 12 ini. Adapun imam yang lain itu hanyalah wakil. Hanyalah apa? Wakil ya. Utusan dari imam. Ini pertama. Yang kedua, mereka meyakini imam tersebut al-ismah, maksum. Dari dosa besar maupun dosa kecil. Di sini pada poin ini, mereka menurut ahlu sunnah, mereka menyatakan berarti konsekuensinya imam lebih afdal daripada Nabi. Konsekuensinya imam lebih afdal dari para nabi. Saya tanya sama antum, apakah para nabi mungkin terjatuh dalam dosa kecil? Mungkin. Sudah banyak terjatuh. Nabi Adam salah, ya. Nabi Nuh ditegur Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa salah, berminta ampun kepada Allah. Nabi Yunus salah, banyak nabi-nabi salah. Tapi begitu mereka salah, langsung mereka kembali kepada Allah. Tapi artinya mereka mungkin terjatuh dalam dosa kecil. Adapun menurut kita Ahlussunnah, para nabi maksum dari dosa besar dan dari dosa-dosa yang menghinakan. Seperti nggak mungkin nipu atau apa itu nggak mungkin. Nabi nggak mungkin seperti itu. Ya, tidak mungkin seperti itu. Tidak seperti dalam buku Taurat, Nabi Daud alaihissalam lihat istri orang, kemudian dia tertarik, kemudian dia suruh suaminya suruh perang biar mati, kemudian diambil apa? Istrinya. Bahkan dia zina kepada istrinya. Ini macam-macam. Jadi maksud saya, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya para nabi maksum tidak mungkin melakukan dosa besar dan tidak mungkin melakukan dosa-dosa yang memalukan, nggak mungkin. Meskipun dosa kecil. Ya, tapi dosa kecil mungkin seperti Nabi Adam salah dan yang lainnya. Adapun mereka mengatakan para imam mereka yang 12 ini tidak boleh melakukan kesalahan, tidak mungkin mereka berdosa meskipun dosa kecil. Makanya mereka bingung ketika menghadapi sikap Al-Hasan. Al-Hasan radhiyallahu anhu menurut kita adalah imam yang keberapa? Yang kelima. Khalifah yang kelima. Yang pertama Abu Bakar, kedua siapa? Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kemudian setelah Ali siapa? Al-Hasan. Dia hanya memimpin sekitar 6 bulan. Setelah itu dia lengser. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Ini bingung bagi orang Syiah. Hasan ini benar atau salah lagi? Kalau dibilang Hasan salah berarti tidak maksum. Kalau dibilang Hasan benar berarti Muawiyah benar jadi imam, jadi khalifah. Sehingga mereka bingung di antara dua sikap ini. Mau bilang gimana? Bilang Hasan salah berarti kemaksuman imam selesai, tidak berarti hancur. Kalau mereka bilang Hasan benar, berarti apa yang dilakukan Hasan sudah benar. Berarti Muawiyah adalah pemimpin yang sah. Dan ini repot bagi mereka. Repot bagi mereka. Taib. Kemudian yang terkait dengan imamah juga ada Al-Mahdiyah. Al-Mahdiyah, Imam Mahdi akan keluar, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askar. Ya. Muhammad bin Hasan al-Askar, Imam Mahdi ini akan keluar, imam yang ke-12. Imam ke-12. Mereka meyakini imam tersebut akan muncul di akhir zaman. Jadi mereka menunggu keluarnya imam tersebut, mereka nanti-nantikan. Ya. Adapun sekarang belum keluar. Yang keempat terkait dengan imamah,
kata mereka bahwasanya tidak tegak hari kiamat hingga Allah bangkitkan Ahlul Bait dan Allah bangkitkan musuh-musuh mereka lalu mereka dikisos. Dan saya sudah tulis dalam buku saya 33 banyolan akidah Syiah, 33 banyolan akidah Syiah. Saya sebutkan bagaimana mereka meyakini nanti Imam Mahdi muncul. Setelah Imam Mahdi muncul maka Allah akan bangkitkan imam-imam Ahlul Bait yang dizalimi. Kemudian Allah akan bangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian akan dikisos Abu Bakar dan Umar. Dan Allah mungkin bangkitkan juga Aisyah kemudian dirajam karena berzina dan macam-macam. Mereka punya khayalan sendiri. Jadi mereka punya namanya hari kebangkitan kecil sebelum hari kebangkitan apa? Besar. Jadi bangkit dulu ini penjahat-penjahat yang menyerang Ahlul Bait dibangkitkan untuk ditegakkan kisos. Setelah itu mati baru kemudian hari kebangkitan yang besar ya. Ini keyakinan mereka namanya raja'ah, yaitu ada dikembalikan lagi ya. Sebelum adanya ma'ad, sebelum adanya hari kebangkitan ya. Sebelum adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya mereka meyakini bahwasanya di antara disebutkan bahwasanya an-nubuwah lutfullah al-khas, al-imamah lutfullah al-am. Kata mereka kenabian adalah kebaikan Allah yang secara khusus, yaitu tidak harus setiap zaman ada nabi. Tidak harus setiap zaman ada nabi. Adapun keimaman lutfullah al-am'am, yaitu kebaikan Allah yang baru setiap zaman harus ada imam. Tidak ada imam kosong. Makanya sampai sekarang masih ada imam yang cuma imamnya sembunyi. Ya misal sembunyi ya. Sehingga mereka punya akidah baru ya yang disebut saya lupa Faqih atau siapa gitu. Yang nanti datang ketemu dengan Imam Mahdi kemudian menjalankan perintah Imam Mahdi yang sedang sembunyi ya. Wakil. Ya wakil. Oleh karenanya kata mereka, siapa yang mengingkari keimaman maka kafir. Lebih parah daripada mengingkari kenabian ya. Karena keimaman itu harus ada setiap saat. Inilah keyakinan mereka tentang imamah dan ini menjadikan ciri khas mereka. Dan di antara dampak daripada ini konsekuensi pertama, imam lebih afdal daripada para nabi. Yang kedua, bahwasanya ada juga hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam selain hadis-hadis nabi. Ini jadi masalah. Nabi SAW. Kalau kita yang hadis cuma nabi adalah seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya adalah sumber hukum. Karena nabi maksum. Nabi kalau salah pun langsung ditegur oleh Allah. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Pasti ditegur. Karena apa perkataan nabi, perbuatan adalah syariat. Oleh karena kita menganggap sumber hukum kita bukan cuma Quran tapi juga hadis-hadis apa? Nabi. Faham? Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Bakar, Umar dan ini tidak. Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik semua orang bisa diambil, bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, kecuali Rasulullah SAW. Abu Bakar bisa ditolak, bisa dibantah oleh Umar. Umar bisa dibantah oleh Abu Bakar. Biasa zaman sahabat. Karena mereka tahu bahwasanya para sahabat itu yang maksum. Tetapi menurut Syiah, seluruh imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Kalau maksum konsekuensinya berarti perbuatannya dan perkataannya hujjah, sumber hukum. Benar atau tidak? Karena ini konsekuensi kemaksuman. Makanya mereka mencatat perkataan-perkataan imam dalam buku-buku yang banyak seperti Al-Kafilul Kulaini, seperti contoh Biharul Anwar yang 100 jilid kalau tidak salah. Semua perkataan imam, berkata Imam Al-Baqir, berkata imam ini, Imam Ja'far As-Sadiq, Abu Abdullah berkata banyak. Sehingga perkataan-perkataan tersebut juga menjadi hadis. Menjadi hadis seperti kita. Saya pernah diskusi sama orang Syiah, gara-gara orang terpaksa dipanggil kemudian diskusi. Terus dia mengatakan kepada saya, tidaklah dia mungkin entah takia, dia beda kita cuma sedikit apa, kita sama Al-Qur'an, Sunnah. Dia ngomong, saya bilang ya Pak Ustadz, saya bilang Pak Ustadz Syiah sebentar. Saya bilang, gak usah lah Pak Ustadz bilang begitu. Jujur aja, bukankah Pak Ustadz punya hadis-hadis imam? Situ dia terdiam, dia harus ngakui.
Bagaimana bersama kita dengan Anda, Pak? Kita punya sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah, Sunnahnya hadis Nabi doang. Anda hadis-hadis imam. Dan hadis imam lebih banyak daripada hadis Nabi. Imamnya 12 masalahnya. Nabi cuma 1, ini imam 12, hadisnya banyak, gimana mau jadi sama? Hadis itu terdiam, dia tidak takiyah ketika itu. Ya, terus bagaimana mau bergabung antara Sunnah dan Syiah sementara sumber hukumnya berbeda, belum akidahnya juga berbeda. Maka ini yang menjadi isu di kalangan Syiah tentang al-imamah. Al-imamah adalah seperti rukun iman mereka. Siapa yang mengingkari maka kafir. Mereka menganggap ini suatu perkara yang sangat penting dalam agama mereka. Tapi al-ma'ad sama, yaitu al-ba'tsu al-jismani. Baik, berapa menit lagi? Baik, kita di sini singgung, kita tutup pembahasan kita secara ringkas tentang al-iman bil malaika. Saya bacakan aja. Al-iman bil malaika. Di antaranya pentingnya menurut Rafidhah, imam mereka lebih afdal daripada malaikat. Imam mereka lebih afdal daripada malaikat. Baik. Saya bacakan ya. Wa ammal malaikatu ya. Kata Ibnu Al-Habis Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, adapun malaikat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita sedang berbicara iman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab suci. Iman kepada malaikat, malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan di langit dan di bumi. Setiap pergerakan di alam maka adalah timbul dari pergerakan malaikat atau pekerjaan aktivitas malaikat. Itu ke atas perintah Allah. Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat ngatur awan, ngatur hujan, ngatur tumbuhan, ngatur banyak makhluk diatur oleh malaikat. Fal muqassimati amra, surat Az-Zariyat sama, yang bagi-bagi urusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ini mereka adalah malaikat yang mengatur segala urusan menurut ahlul iman dan pengikut para rasul. Adapun para pendusta yang mengingkari para rasul, mereka mengatakan yang mengatur adalah bintang-bintang. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan tentang dalil akan banyaknya model-model malaikat, kelompok-kelompok malaikat. Dan bahwasanya mereka ditugaskan untuk mengurusi banyak kelompok-kelompok makhluk. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mengurusi gunung. Ada yang malaikat ditugaskan untuk mengurusi awan. Seperti dalam hadis, ada awan suruh pergi oleh malaikat. Suruh pergi ke kebun seseorang, meninggalkan kebun orang lain menuju kebun seseorang. Kenapa? Karena orang tersebut ternyata suka bersedekah. Jadi awan hujan tadi pergi ke kebunnya si fulan. Siapa yang perintahkan? Malaikat. Demikian juga hujan yang atur adalah malaikat. Dan kemudian malaikat juga mengatur urusan nutfah, ya, sampai sempurna bentuknya menjadi manusia, ya. Kemudian malaikat juga ditugaskan oleh Allah untuk mencatat perbuatan manusia dalam catatan. Dan malaikat juga ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat juga ditugaskan untuk bertanya kepada manusia dalam kuburan. Itu malaikat Munkar dan apa? Nakir. Malaikat juga ditugaskan untuk mengurusi planet-planet, ya, menggerakkannya. Ya, seperti ars saja ada yang memikul. Malaikat memikul apa? Ars. Malaikat mengurusi matahari, mengurusi rembulan, ya. Dan malaikat ditugaskan untuk menjaga neraka dan untuk menyalakan api neraka, dan juga ditugaskan untuk menyiksa penghuni neraka, ya. Dan juga malaikat ditugaskan untuk mengurusi surga, penjaga surga, untuk menanami surga dengan tumbuhan-tumbuhan dan lainnya, ya. Dan malaikat adalah pasukan Allah yang paling agung. Di antaranya al-mursalati urfa wan nasyirati nasra. Allah sebut dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat malaikat. Di antaranya wal mulqiyati dzikra, banyak, ya. Dan di antara malaikat ada yang naziati gharqa, yaitu mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nasra, yang mencabut nyawa dengan lembut, yaitu nyawa orang beriman. Wasabihati sabha, yang bergerak dengan cepat dari langit ke bumi, begitu cepatnya. Dalam waktu sekejap mereka turun dari langit ke bumi, kembali ke langit waktu sekejap, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Fasabiqati sabqa, yang berjalan dengan lebih dahulu cepat. Di antara mereka as-saffati saffa, yang bersaf-saf, mereka bersaf-saf. Kata Nabi, tidak kalian bersaf seperti malaikat bersaf-saf di hadapan Allah, mereka bersaf. Fazajirati zajra, malaikat yang melarang untuk melakukan perkara-perkara maksiat, memberi peringatan kepada hamba Allah, jangan lakukan, jangan lakukan, berupa bisikan-bisikan. Fataliyati dzikra, malaikat yang membaca, bertilawah. Ya, dan ini semua adalah ciri-ciri malaikat. Di antara malaikat adalah malaikat rahmat. Di antara malaikat rahmat yang menerima, kalau malaikat maut sudah cabut nyawa orang beriman, dia serahkan kepada malaikat rahmat. Ada malaikat azab, dicabut oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat azab, orang kafir dan pelaku maksiat.
Ada malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ada malaikat banyak ditugaskan untuk mengisi langit untuk diibadahi. Langit penuh dengan ibadah. Ada yang tasbih, ada yang salat, ada yang ruku, ada yang mensucikan Allah, banyak. Kata Nabi, at-tatus sama wa huqalaha anta'id. Terdengar suara langit krek dan pantas berhak dia untuk terdengar suara tersebut. Kenapa? Karena tidak ada ukuran 4 jari kecuali ada malaikat di langit. Sangat banyak. Ada yang bertasbih, ada yang ruku, ada yang sujud, beribadah kepada Allah. Dan begitu banyak malaikat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib azan. Kita lanjutkan habis ini, belum selesai. Baik, kita lanjutkan. Malaikat ada pendapat ya. Ada yang mengatakan dari maklak kemudian jadi malak, dan maklak dari al-aluka artinya risalah. Sehingga perkataan malak sendiri malaikat yaitu mursal, itu dikirim, dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafal ini lafal malaikat atau utusan menunjukkan dia menjalankan yang perintah yang mengutusnya. Sehingga Allah menyatakan bahwasanya dia tidak pernah melewati perintah Allah. Kata Allah, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan, tidak pernah melewati sedikit pun. Tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan, dan mereka menjalankan perintah Allah. Ya. Kemudian wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa beri syafaat kepada seorang pun kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musfiqun, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh mereka. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Allah sebutkan bal ibadu mukramun, mereka adalah hamba-hamba tapi yang dimuliakan. Allah sebutkan kemuliaan mereka dalam beberapa ayat, di antaranya bal ibadu mukramun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al mukramin. Tidak akan datang kepada kalian tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia, maksudnya para malaikat. Allah juga berfirman, kiraman bararah, ya, kiraman katibin.
Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, kiramim bararah, yaitu yang malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Jadi mereka disifati dengan hamba-hamba yang mulia. Di antara mereka ada yang bersaf-saf, di antara mereka ada yang bertasbih kerjanya. Dan setiap mereka lahu maqamu ma'lum, ada tugas masing-masing yang Allah tugaskan. Mereka tidak melewati tugas tersebut. Allah sudah ciptakan dengan tugas tertentu. Ya. Maka mereka bekerja sesuai dengan perintah, kadar yang diperintahkan. Mereka tidak kurangi dan mereka tidak melampaui. Ya. Dan mereka yang sangat dekat dengan Allah tidak sombong. La yastakbirun an ibadati wa la yastahsirun. Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah letih untuk beribadah kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka beribadah tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Kita manusia capek, bosan, macam-macam. Maksiat, mereka tidak. Dan ru'asa'uhum, bos-bos mereka atau pemimpin mereka, mungkin bos kurang pas, pemimpin mereka yang paling mulia antara mereka tiga, Jibril, Mikail, dan Israfil. Apa keistimewaan Jibril, Mikail, Israfil? Mereka malaikat tiga ini ditugaskan untuk urusan kehidupan. Adapun Jibril diberi tugas untuk menurunkan wahyu dan itu kehidupan hati, kehidupan iman, kehidupan ruh. Adapun Mikail ditugaskan untuk urusan hujan dan itu beri kehidupan bagi bumi dan seisinya. Hewan, bumi, manusia. Dan adapun Israfil ditugaskan menghidupkan sangkakala untuk menghidupkan manusia yang sudah mati untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah safir-safir utusan Allah antara Allah dengan hamba-hambanya. Mereka datang ke bumi, kemudian naik ke atas, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu banyaknya malaikat sampai terdengar suara krek dari langit. Seperti kalau orang sudah taruh barang banyak di atas onta, tiba-tiba bunyi krek, berarti sudah full. Dan pantas terdengar suara tersebut, ma fiha min maudhi'u arba'i asabi' illa wa malakun qa'im aw raqi'. Karena tidak ada jarak 4 jari di atas langit kecuali ada malaikat yang berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya mereka, yadkhul baitul ma'mur minhum kulla yaumin sab'una alfan la yunila akhir ma alaihim. Setiap hari ada 70.000 ya malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau mereka sudah masuk, mereka tidak pernah masuk kedua kali ya. Kalau mereka sudah keluar selesai. Menunjukkan setiap hari ada 70.000 malaikat yang baru. Setiap hari ada 70.000 malaikat. Berarti sekarang sudah berapa jumlah malaikat? Banyak. Enggak tahu. Al-Quran penuh dengan menyebutkan malaikat dan macam-macamnya kedudukan-kedudukannya. Terkadang digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, terkadang digandengkan salawat Allah dengan salawat malaikat, ya terkadang dinisbahkan kepada Allah Rasulullah, ya disibahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat pemuliaan. Ya. Dan seterusnya ya, dia sebutkan tentang sifat-sifat malaikat. Kemudian dia berkata, panjang saya tidak ingin terjemahkan semua ya. Kata beliau, wa qad takallama an-nasu fil mufadalah bainal malaikati wa salihil bashar. Para ulama ada orang yang bahas mana yang lebih utama, malaikat atau manusia yang soleh. Dan dinisbahkan kepada Ahlussunnah bahwasanya orang soleh lebih afdal dari orang soleh dan nabi lebih afdal daripada malaikat. Dan menurut disebahkan kepada Mu'tazilah, malaikat lebih afdal. Dan pengikut mazhab Asy'ari ada dua pendapat dan seterusnya. Adapun orang Syiah berkata, seluruh imam lebih afdal daripada seluruh malaikat. Intinya dia kemudian sebutkan, dia mengatakan, wa kuntu taraddadtu fil kalam ala hadhil mas'alah. Kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, saya tadinya ragu membahas masalah ini, mana lebih afdal orang soleh atau malaikat. Likillati thamaratiha, karena pembahasannya sedikit ya, tidak faedahnya tidak banyak. Wa annaha qaribun mimma ya'ni, ya, wa annaha qaribun mimma ya'ni wa min husnil tarkuh ma la ya'ni. Dan dia mungkin perkara tidak ada faedah, tidak terlalu banyak ya. Oleh karenanya, tapi saya bahas. Ya. Kenapa dia mengatakan saya bahas ya? Dia sebutkan panjang lebar tentang dalil-dalil yang mengutamakan malaikat lebih afdal, yang mengatakan manusia lebih afdal. Kemudian dia mengatakan di akhir, sebentar. Perdebatan antara yang mendahulukan malaikat, mengutamakan malaikat, dan dia sebutkan dialog ya. Panjang lebar. Sebentar. Intinya dia menyatakan, tidaklah saya bahas ini karena saya mendapati ada sebagian orang yang tidak beradab kepada malaikat. Sampai ada yang mengatakan malaikat
khadamul bashar, atau malaikat adalah pelayan manusia. Makanya saya bahas ini untuk menunjukkan bagaimana keutamaan malaikat, untuk membantah orang yang tidak beradab mengatakan malaikat adalah pelayan apa? Manusia. Sebentar. Dia mengatakan sini. Wa hamalani ala bastil kalam huna. Kenapa saya bahas panjang lebar dan bahas panjang sekali? Anna ba'dal jahilin yusi'una al-adab biqaulihim. Karena sebagian orang tidak beradab kepada malaikat. Mereka berkata kanal malaku khadiman lin nabi. Malaikat adalah pelayan nabi. Atau mereka mengatakan inna ba'dal malaikati khuddamu bani Adam. Bahwasanya sebagian malaikat adalah pelayan bani Adam. Itu mereka menyatakan malaikat yang ngurusin catatan perbuatan manusia. Ini perkataan yang wa nahwi dzalik minal alfadzil mukhalifati li syara'. Lafal-lafal yang menyelisih syariat, al-mujanibati lil adab, dan jauh daripada adab. Sementara Allah ketika menyebut malaikat dengan pemuliaan enggak? Pemuliaan, dengan muliakan bagaimana takwa mereka dan macam-macam. Padahal malaikat adalah pelayan manusia. Maka saya singgung ini agar kita berhati-hati karena zaman ini sebagian orang tidak beradab dengan malaikat. Kadang malaikat dijadikan lelucon. Ada yang bilang ada orang melakukan demikian. Malaikat bingung mau catatnya apa ini? Ini kebaikan atau keburukan. Malaikat aja bingung. Dari mana dia tahu bilang malaikat bingung? Ini maksudnya tidak, jangan ngomong seperti itu. Atau bercanda tentang malaikat penjaga neraka dijadikan candaan. Malaikat surga dijadikan apa? Candaan. Ya. Atau seperti ada sebagian wanita yang protes, istri seorang kiai kemudian protes ketika mendengar hadis kalau wanita tidak melayani suaminya tanpa alasan kemudian malaikat melaknatnya sampai subuh. Kata dia, apa urusan malaikat dengan urusan rumah tangga orang? Khususnya ini perkataan yang tidak pantas ya. Tidak pantas ya. Oleh karenanya kita harus beradab kepada para malaikat, dan di antara iman kepada malaikat di antaranya beradab kepada mereka, tidak jadikan mereka sebagai bahan apa? Lelucon ya. Orang-orang kafir dahulu aja memuliakan malaikat sampai mereka mengatakan, wahai Rasul, kalau kamu beriman sama kamu, datangkan malaikat. Mereka saja dulu beradab kepada apa? Malaikat. Mereka sekarang tidak beradab dengan malaikat. Dan sebagian orang kafir menggampangkan malaikat seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sombong. Dia mengatakan ketika Allah berfirman alaiha tis'ata asyar. Di neraka ada 19 malaikat. Kata Abu Jahal, tenang. 10-nya saya yang lawan, kalian 9 bagi-bagi. Cuma 19 sedikit, saya lawan 10 katanya. Ini apa? Sok ya. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Ini ada pertanyaan.